Pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan Islam yang melembaga di Indonesia, di mana para santri dan guru-guru hidup bersama dalam lingkungan pesantren dengan berdasarkan nilai-nilai agama Islam. Pondok pesantren mempunyai 5 elemen dasar, yaitu pondok sebagai tempat tinggal santri, masjid tempat beribadah dan mengkaji keilmuan, pengajaran ilmu-ilmu pengetahuan, adanya santri yang tinggal di pesantren selama 24 jam dan diasuh serta dipimpin oleh kiai, buya, tengku atau yang disebut juga dengan tuan guru. Pondok Pesantren Modern Al-Kautsar Al-Akbar adalah lembaga pendidikan berbasis pesantren yang fokus pada pembekalan akidah, syariah, dan akhlak ala ahlu sunnah wal jamaah dengan tujuan untuk mencetak santri menjadi ibadillahis shalihin, yakni hamba-hamba Allah yang soleh dan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Pesantren Modern Al-Kautsar Al-Akbar letaknya di jantung kota Medan, tepatnya di Jalan Pelajar Timur nomor 264, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, sekitar 2,9 km sebelah timur dari Stadion Teladan dan menempuh waktu sekitar 40 menit dari Bandara Kuala Namu. Pesantren Modern Al-Kautsar Al-Akbar didirikan oleh salah satu ulama yang ternama, yaitu Syekh Ali Akbar Marbun, atau yang sering disapa dengan panggilan Buya, sekitar tahun 1985. Dengan niat luhurnya serta semangatnya yang tinggi, beliau beriktikad untuk berperan dalam dunia pendidikan Islam dengan mendirikan lembaga pendidikan yang berbasis pesantren. Pendidikan yang dimaksud tentulah bukan sekedar pendidikan yang berorientasi pada ilmu-ilmu umum semata, namun harus juga dibentengi dengan ilmu-ilmu agama agar nantinya generasi bangsa yang dimaksud dapat memiliki kecakapan hidup atau life skill dengan ilmu agama sebagai dasar untuk bertindak dan berperilaku. Buya Syekh Ali Akbar Marbun berasal dari Desa Siniang, Kecamatan Pakat, Kabupaten Humbang Hasundutan. Letaknya 28 km dari Barus Tapanuli Tengah atau sekitar 280 km dari kota Medan. Setelah beliau menyelesaikan pendidikannya di bangku SMP, beliau pergi ke berbagai daerah untuk menuntut ilmu kepada ulama-ulama terkemuka dan keramat di masa itu. Di antaranya adalah beliau belajar kepada Khalifah Umar Tanjung Baringin Serdang Bedagai yang terkenal dengan kealimannya. Kemudian melanjutkan belajarnya kepada Syekh Baringin Zainal Abidin, seorang alim dan keramat dari Sei Senggiling Tebing Tinggi. Lalu kepada Syekh Fakih Kayu di bidang tauhid dan tasawuf dan mengambil thariqat Samaniyah. Setelah itu, beliau melanjutkan belajar ke pesantren Mustafawiyah Purbabaru Tapanuli Selatan, salah satu pesantren tertua dan terbesar di Sumatera Utara yang didirikan oleh Syekh Mustafa Hussein Nasution. Di pesantren tersebut, beliau belajar kepada seorang alim dan keramat, yaitu Syekh Abdul Wahab Muara Mais dan Syekh Abdul Majid Tambangan Tonga. Di masa liburan pesantren, beliau mengisinya dengan belajar kepada Tuan Syekh Muhammad Said, pengikut thariqat Naksabandiyah dari kota Bonjol, Sumatera Barat. Pada tahun 1969, Syekh Ali Akbar Marbun menunaikan ibadah haji dan tetap tinggal di Makkah untuk melanjutkan belajarnya.
Di Makkah, mula-mula beliau belajar kepada para ulama yang ramai mengajar di Masjidil Haram. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء ويتعبد معتزلا عن قومه وشركهم وفتنتهم وضلالهم حتى جاءه الحق. Di antaranya adalah Al-Fadil Al-Alim As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, seorang alim terpandang dan terkenal dalam bidang hadis, dan juga belajar kepada Sayyid Amin Al-Qutbi, Sayyid Al-Arabi, Syekh Toha Al-Yamani, Syekh Muhammad Hindi, Sayyid Hasan Fad'ak, Syekh Muhammad Nur Saif, Syekh Talha Al-Shaybi, memegang kunci Ka'bah pada masanya, Sayyid Hamid Al-Kaf, Syekh Abdullah Al-Lahji, dan lain-lain. Di samping belajar di Masjidil Haram, beliau juga belajar di Madrasah As-Saulatiyah selama 4 tahun. Madrasah As-Saulatiyah adalah salah satu madrasah pertama yang didirikan di kota suci Makkah oleh Siti Saulatiyah, seorang perempuan kaya dari India. Kemudian beliau melanjutkan belajarnya ke perguruan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani yang kebanyakan para santrinya berasal dari Indonesia. Murid-murid Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani yang pulang ke Indonesia, banyak dari mereka mendirikan pondok-pondok pesantren yang tersebar di berbagai daerah, termasuk di kota Medan oleh Syekh Ali Agwar Marbun yang beliau rintis setelah pulang ke Indonesia pada tahun 1978, yang kemudian diresmikan pada tahun 1985. Allahumma salli ala al-Mustafa habibina Muhammadin alaihi salam. Sistem pendidikan dan pembelajaran yang diterapkan di pesantren modern Al-Kautsar Al-Akbar merupakan sistem yang dikombinasikan antara pesantren tradisional atau salafiyah dengan pesantren modern dan kurikulum nasional. Ini terbukti dengan tersebarnya alumni di berbagai universitas ternama di Indonesia dan berbagai negara seperti Makkah, Madinah, Yaman, Mesir, Yordania, Maroko, India, Australia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan lain-lain. Salli ala al-Mustafa habibna Muhammad alaihi salam. Ana mali fiyash. Sistem pembelajaran ala pesantren tradisional atau salafiyah yang dimaksud adalah pembelajaran dengan pendekatan tradisional, sebagaimana keberadaan pesantren sejak awal pertumbuhannya sebagai ciri khasnya. Pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran agama Islam dengan kurikulum tersendiri yang dilaksanakan selama 6 tahun untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan konsentrasi pada kitab-kitab klasik berbahasa Arab seperti tafsir, tajwid, tauhid, hadis, fikih, nahwu, shorof, balaghah, dan lain-lain. Pembelajaran tersebut dilaksanakan dengan proses pengajaran ilmu dari para pengemban ilmu tersebut yang mata rantai keilmuannya bersambung dan bersanad kepada ulama-ulama terdahulu atau salaf yang dapat dipertanggungjawabkan. Pesantren memiliki program terpadu dalam membimbing para santrinya.
dan dengan prinsip kepengasuhan santri berdasarkan nilai-nilai ubudiyah yang dibimbing langsung oleh pengasuh pesantren dan para guru sebagai suri toladan yang baik. Nilai-nilai ubudiyah yang dimaksud adalah segenap santri dibiasakan untuk sholat 5 waktu dengan berjamaah, membaca Al-Quran, menghafal surah-surah, zikir dan amalan-amalan santri yang telah ditentukan, seperti Asma'ul Husna, Ratib Al-Haddad, Wirdul Latif, Tahtim Tahlil, solawat, dan lain-lain, sebagai sarana untuk pembersihan hati dan pendekatan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap santri diharapkan dapat dengan mudah menyerap ilmu-ilmu pengetahuan dan mudah untuk mengamalkan dengan akhlak mulia. Man jadda wajada. Para santri dibiasakan hidup mandiri melalui sebuah wadah organisasi santri. Program organisasi ini berfungsi sebagai pembentukan jiwa kepemimpinan dan kemandirian para santri, sebagaimana tercantum dalam panca jiwa pesantren Al-Kautsar Al-Akbar, yaitu keikhlasan bekerja dan beramal, kesederhanaan dan kemandirian, kedisiplinan, kebersihan dan keteraturan, berjiwa besar dan bercita-cita tinggi, sanggup dipimpin dan sanggup memimpin. Fasilitas dan sarana prasarana di lingkungan pesantren seperti ruang kelas dan gedung belajar, aula pesantren, ruang komputer yang layak, sarana olahraga, kesenian seperti drum band, hadroh atau marawis, nasyid, manasik haji, seni tari, taman belajar yang teduh dan lainnya sebagai sarana untuk mengembangkan kreativitas santri. Pendidikan formal yang diselenggarakan di pesantren menggunakan kurikulum nasional di bawah naungan Kementerian Agama dengan jenjang tingkat sanawiyah atau setingkat SMP dan tingkat aliyah atau setingkat SMA dengan 2 jurusan, yaitu jurusan ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial. على حبيبك خير الخلق كلهم